Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya pagi hari ini semua boleh bersuka cita, karena pagi hari ini kita akan beribadah kembali bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk minggu yang baru yang masih boleh Tuhan berikan buat kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami siap mau beribadah, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya. Sehingga kami rindu Tuhan menerima sesuatu pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu yang akan disampaikan juga boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Kaulah jawab
kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di atas tahta-Mu yang kudus. Sebab kami tahu Engkau satu-satunya pribadi yang dahsyat, yang tinggal bersama kami, yang menyertai kami. Hidup kami dedikasikan untuk menyembah-Mu, melayani-Mu. Kami bawa sepenuhnya ke dalam tahta-Mu yang maha kudus dan suci pagi hari ini. Tilik sampai ke kedalaman hati kami, dapatin hati kami tetap mencintai dan mengasihi-Mu. Bawa kami, beri pengalaman kami, bawa masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, keintiman yang berbeda, hidup yang berbeda. Kami mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami, sebab kami tahu Tuhan sedang membawa kami ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Urapi setiap orang yang mendengarkan firman ini, baik onsite maupun online. Dan hamba-Mu berdoa, kuasa Tuhan yang dahsyat itu tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buka sebentar di Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Dan hari ini kita akan belajar tentang seorang pribadi yang berbeda. Dia bukan hanya sekedar jadi murid, tapi dia adalah orang yang benar-benar mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, yang mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Banyak orang Kristen hanya sekedar ibadah, datang bergereja, bahkan datang ibadah hari Minggu, hari-hari biasanya tidak memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi pribadi ini orang berbeda. Dia tidak hanya memberikan hidup dan hatinya untuk Tuhan dan melayani Tuhan, bahkan hartanya melayani untuk Tuhan. Powerful sekali. Harusnya setiap kita sebagai orang percaya memiliki karakter kehidupan yang berbeda seperti pribadi ini. Namanya Maria Magdalena. Dia wanita yang pertama kali memberitakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang salah dengan Maria Magdalena ini. Bahkan kalau kita nonton Passion of the Christ film itu, digambarkannya salah, dikirain Maria Magdalena yang ikut Yesus ketika Yesus disalib, ketika Yesus disesah, sampai dikuburkan. Digambarkan dalam film itu adalah Maria yang kedapatan melacur. Tapi Maria Magdalena ini adalah orang yang berbeda. Dia orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Di Markus 16 ayat yang 9, setelah Yesus bangkit pada pagi-pagi hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya, pertama-tama kali dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 roh jahat. Dia adalah orang pengusaha. Dia adalah orang yang melayani Tuhan dengan hartanya, dan hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan dan mencintai Tuhan. Ini orang yang kemana Yesus pergi, kemana Yesus berjalan, kemana Yesus ngajar, dia selalu ngikut. Tidak hanya dirinya ngikut, bahkan dia melayani dia dengan hartanya. Di Matius pasal yang ke-27 ayat 55 sampai 56, dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Bapak Ibu, ini Maria yang ketika diusir 7 roh jahat daripadanya, dan dia lepas dan dia ngikut Tuhan, mencintai Tuhan seumur hidupnya. Dia mengasihi Tuhan. Kemana Yesus berjalan, kemana Yesus pergi, dia selalu mengikutin, dengerin, ngikutin apa yang dia mau. Dan apa yang terjadi ketika Yesus mulai dihakimi, disesah, dianiaya, dia ngikut kemana dia pergi. Bahkan dia nggak tahan. Bayangin Bapak Ibu, kalau gembalamu ditangkap dan dianiaya, digebukin, ya sampai, kalau bisa jangan sampai terjadi. Apa yang terjadi ketika seseorang yang didapatin begitu dicintai dan dikasihinya, dipukulin, dihajar begitu rupa,
Yang lain kabur, yang lain takut. Tapi perempuan ini ngikutin selalu kemana Yesus, dianiaya, disesah, dicambuk, bahkan disalibkan. Karena cintanya akan Tuhan, dia lakukan apa saja, kemana saja gurunya pergi, dia ikut dengan hati yang hancur. Biasanya dia dengar pengajarannya, biasanya dengerin apa yang diajarkan, tapi dia ikutin kemana Yesus disesat dan dianiaya. Dia berikan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhannya. Tidak hanya itu, ini Maria melayani Tuhan dengan hartanya. Sekarang kita lihat nih, di Matius 28 ayat pertama, kita lihat di seluruh Injil menjelaskan bahwa Maria Magdalena ketika Yesus sudah dikubur pertama kali, dia mengalami sedih, rasa sedih yang luar biasa. Dia ingin tahu Tuhannya itu, dia ingin nengokin kuburannya, dia karena begitu mencintainya. Matius 28 ayat pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Perhatikan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar. Ini sudah agak siang. Kita lihat perundingan di Markus pasal yang ke-16 ayat pertama dan kedua. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, yaitu Salome, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ketika Yesus telah di kayu salib, ditaruh di kubur, dia ingin diminyakin. Ini Maria Magdalena pergi dengan teman-temannya. Coba kita lihat lagi di Lukas pasal 24 ayat pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka perginya pada pagi-pagi benar. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Maria Magdalena di Yohanes pasal yang ke-20 ayat pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Karena dia begitu cinta dengan Yesus, dia ingin datang ke kuburnya waktu masih hari masih gelap. Waktu masih hari masih gelap, dia datang ke kubur itu. Dia ingin nengokin Tuhan yang dikasihinya, guru yang dikasihinya, guru yang dicintainya. Tapi lihat, perhatikan di Yohanes pasal yang ke-19, waktu Yesus mulai dianiaya, waktu Yesus mulai disalibkan, mulai disesah, di Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Powerful sekali Bapak Ibu. Ini Maria ini memiliki karakter yang berbeda dari yang murid-murid yang lain. Murid yang lain sudah menikmati Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, nikmatin mujizat, nikmatin kelepasan. Tapi ketika Yesus dianiaya, semuanya pada menjauh karena takut ikut teraniaya oleh orang Roma dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Tetapi Maria berbeda. Bapak Ibu, Alkitab, ketika ada seseorang perempuan ditulis dalam Alkitab, ditulis berkali-kali, artinya itu wanita itu penting sekali. Dan wanita namanya Maria Magdalena ditulis di dalam Alkitab berkali-kali. Ini wanita mempunyai sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, karena dia ternyata memiliki hati yang berbeda dengan Tuhan. Kalau kita ini memiliki hati yang berbeda dengan Tuhan, tentunya kita akan menjadi spesial di mata Tuhan. Kasih Tuhan itu sama rata, kasihnya Tuhan sama, tidak pernah membeda-bedakan. Tapi seringkali Tuhan memperlakukan seseorang itu berbeda dengan yang lain. Apa yang membuat perlakuan Tuhan itu berbeda? Karena hatinya yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Ketika hati kita didapati mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, Tuhan akan dapatin hidup kita itu berbeda. Tuhan akan perlakukan kita berbeda. Orang-orang yang didapatin seperti ini mencintai Tuhan, tidak peduli dengan dirinya sendiri. Ditaruh hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh itu tahu persis arti pikul salib dan sangkal diri. Orang yang mencintai Tuhan, yang menaruh hidup dan hatinya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Sebab hidupnya ditaruh di hadapan Tuhan sepenuhnya.
Dia nggak peduli kalau orang Roma atau orang Yahudi mau aniaya dia, tidak peduli. Dia lebih peduli hatinya Tuhan. Dia ikutin Tuhan kemana Tuhan pergi. Ketika dia aniaya, ketika disalib, bahkan setelah dikubur pun dia datang pada hari Minggu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Di Yohanes pasal yang ke-20 mulai ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur itu. Dia berlari setelah itu mendapatkan Simon dan murid yang lain. Dia tahu katanya Tuhan telah diambil oleh orang. Dia beritakan, yang lain pada ngumpet. Murid-murid yang lain pada ngumpet dan takut. Tetapi apa yang dilakukan Maria Magdalena, dia cinta itu dan kasih Tuhan. Di ayat yang ke-11 perhatikan baik-baik, Yohanes pasal yang ke-20. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia tahu dikirain Tuhannya sudah dicuri orang. Karena cinta sama Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Ini orang yang berbeda. Kita seringkali bukan menangisin karena kita mencintai Tuhan. Ketika kita dianiaya, ditekan, diperlakukan buruk orang lain, kita nangis buat diri sendiri. Kita mengasihi diri sendiri. Padahal Bapak Ibu, tangan air matamu itu harusnya, setiap tetesan air matamu itu harusnya nangis untuk orang-orang yang terhilang, bukan untuk nangisin emosimu, egomu, amarahmu. Banyak orang ketika ditekan orang lain, ditekan istri, ditekan suaminya. Ketika suami memperlakukan buruk istrinya nangis jerit-jeritan, nggak terima, bahkan ingin balas. Ketika kita diperlakukan orang lain, kita juga nggak terima, kita ingin balas orang lain itu. Terus kita bilang ke gereja, kita bilang cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita bilang I love you. Palsu semuanya. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita, bukan yang lain. Ketika kita dalam Kristus, Kristus harusnya menjadi yang utama dalam diri kita. Tapi seringkali orang ngaku cinta Tuhan, ngaku mengasihi Tuhan, tapi dagingnya lebih menguasai, emosinya yang mengendalikan. Dia pikir dia bisa tipu Tuhan dengan sikap yang menipu dan tidak peduli dengan Tuhan sama sekali. Orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dia akan peduli dengan Tuhannya. Maria Magdalena dulu berbeda dengan murid-murid yang lain. Ketika Yesus disesah, dianiaya, dia tahu persis orang yang dikasih dan dicintainya. Dia datang samperin, bahkan dia mau kasih minum. Dia melihat setiap tetesan darah yang keluar dari tubuh Yesus karena dia begitu mencintai dan mengasihi. Betapa hancurnya orang ini, pribadi ini, karena mencintai Tuhan. Hari ini banyak orang gak peduli Tuhan kok. Masa bodoh dengan Tuhan. Yang dipikirin aku, diriku dan saya, gak mau tahu tentang isi hati Tuhan. Emosinya, egonya, hawa nafsunya yang diputusin, dipenuhin. Bahkan ingin balas dendam tentang orang lain yang ketika orang lain itu menyakiti dan melukai. Terus dipikir datang ke gereja dan angkat tangan dan bilang I love you, I love you. Palsu semuanya. Kalau kita mau mencintai Tuhan sungguh-sungguh, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita mau dedikasikan hidup kita sepenuhnya dalam Tuhan, kita harus mati terhadap diri sendiri. Yang kita pikirkan Tuhan, bukan berarti kita nggak berpikir tentang pekerjaan, bukan berarti kita nggak peduli dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus tanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kita juga harus mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Ketika seseorang didapati mencintai Tuhan lebih dari apapun juga, yang jelas yang pertama, dia akan peduli dengan pasangan hidupnya. Dia mengasihi orang tuanya, dan hidupnya pasti berubah. Banyak ngaku anak Tuhan, tapi karakter dan kelakuannya tidak mencerminkan anak Tuhan, bahkan mencerminkan anak-anak yang dipakai setan. Harusnya sadar diri kita sebagai orang percaya. Berapa banyak orang Kristen yang hidup menjadi batu sandungan karena dipentingkan adalah diri sendiri, egonya, hawa nafsunya. Harusnya hidup kita, ketika kita taruh di hadapan Tuhan, kita sembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan, diri kita harus dimatikan sepenuhnya. Daging, emosi, hawa nafsumu harus dimatikan dan ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Itu baru orang mencintai Tuhan. Orang mencintai Tuhan kok ingin balas dendam, masih simpen sakit hati, masih simpen benci, kepahitan, luka batin. Terus kamu bisa datang gereja dan tipu Tuhan, kamu bilang I love you. Palsu semua. Palsu semua.
Kalau didapat hari seperti itu, hari ini bertobat dan balik kepada Tuhan. Dibutuhkan hari ini hati yang murni, yang mencintai Tuhan tulus, tidak takut apa-apa. Mau aniaya, mau tekanan, mau himpitan, dia tidak peduli. Apa yang dilakukan Maria itu berbeda dengan yang lain. Tidak heran Yesus menampakkan diri pertama kali pada Maria Magdalena. Karena orang spesial, pasti ditemuin Tuhan. Kalau kita didapati orang spesial di hadapan Tuhan, karena kita mencintai Tuhan lebih dari apapun juga, kita melakukan apapun juga lebih di atas rata-rata orang lain, pasti Tuhan juga lakukan berbeda. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, diproteksi, dijagai, bahkan Tuhan akan bikin berhasil. Ayat yang ke-11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu sambil menangis. Dia sedih karena orang yang dikasihinya, guru yang dikasihinya, yang dihormatinya, yang dia belajar banyak, yang melepaskan dia dari 7 roh jahat, udah gak ada lagi. Beberapa hari yang lalu dia ngelihat Yesus dianiaya, disesat, dipukulin, diludahin, dihajar begitu rupa. Bayangin, orang yang dihormatin, yang dikasih, yang dihargainya, di depan matanya sendiri dipukul, dihajar. Betapa hancurnya hati Maria ini. Beda dengan kita hari ini, tidak peduli dengan Tuhan. Orang yang tidak peduli dengan Tuhan itu bikin dosa maunya sendiri loh. Tidak peduli dengan perasaan Tuhan. Dia tidak peduli pengorbanan Yesus di kayu salib. Tutup mata akan semua itu. Dia lakukan hari ini apa yang dia mau, yang dianggap benar, yang dianggap baik. Tidak peduli dengan Tuhan. Tapi Maria berbeda. Beberapa hari yang lalu dia masih ngikutin Yesus ngajar, bikin mujizat, Yesus melakukan hal yang ajaib. Tapi selang beberapa hari kemudian dianiaya, dipukul, disesat, bahkan mukanya nggak kelihatan muka, dagingnya robek di mana-mana, darah bercucuran di mana-mana. Dan hari ini dia kehilangan yang dikubur. Dia pikir dia datang ke kubur, ternyata di kubur tidak ada. Ayat yang kedua, tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Seorang duduk di sebelah kanan kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu ya kemana diletakkan." Dia sedih nih orang ini. Dia harusnya pengen temuin Yesus yang dikasih, yang dihormatinya, yang dihargainya. Dia pengen datang, tetapi udah gak ada lagi. Ayat 14 sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Yesus ngomong seperti kepada Maria. Maria menyangka itu orang adalah penunggu taman. Matanya masih dibutakan. Orang seringkali kalau sedih, luka, ditinggalkan pasangannya yang dikasih atau istrinya atau pasangan hidupnya, seringkali dirundung dengan rasa duka. Karena rasa duka, rasa sedih itu seringkali membutakan mata rohani kita. Kita nggak bisa melihat perkara-perkara rohani. Bahkan Maria pun nggak bisa melihat Tuhan yang hadir karena wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Berbeda dengan Yesus sebelumnya. Kita harus taruh hati kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa kita harus taruh hidup kita sepenuhnya? Supaya hati kita itu berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Bisa melihat perkara-perkara rohani yang Tuhan siapkan dalam diri kita. Melihat perkara-perkara besar dalam hidup kita yang Tuhan sediakan. Tapi kalau hidup kita dibutakan dengan hal yang sifatnya kedagingan, hawa nafsu, emosi, kesedihan, kekhawatiran, kita tidak pernah bisa melihat perkara-perkara dan bahkan kemuliaan Tuhan. Maria tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan sampai Tuhan menyatakan dirinya, karena dipenuhi dengan rasa kesedihan, rasa yang benar-benar kehilangan orang yang dikasih dan dihormati. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Artinya Yesus tahu persis kita hidup dalam kemuliaan. Dia tahu nama kita, nama kecilmu dia tahu. Engkau alami masa aniaya, engkau mengalami masa tekanan, masa impitan kayak apapun juga, Tuhan tahu namamu. Bahkan dia tahu detail masalahmu, detail persoalanmu. Tidak perlu khawatir. Apa sih yang berarti kita khawatirkan dalam hidup ini? Kita khawatir karena kita percaya bahwa segala sesuatu kita bisa sanggup melakukan dan kerjakan, nyatanya pada hancur dan kacau. Kalau kita menghadapi hal buruk dan jelek, apa yang perlu kita khawatirkan kalau kita kenal Tuhan? Makanya di semua inti pengajaran saya, orang harus kenal Tuhan, dewasa dalam Kristus, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya orang itu tahu persis cara kerja Tuhan. Kalau kita tahu persis caranya Tuhan bekerja,
Kita menghadapi masalah kayak apapun juga kita enjoy dan relax loh. Karena dia tahu, kenal pribadi sampai ke kedalaman batin kita itu. Bahkan nama kita pun dia tahu. Bahkan nama kita akan ditulis dalam buku kehidupan. Apa yang perlu kita khawatir dan kita takutkan lagi? Nggak ada harusnya. Tapi ketika kita ini mulai pikir pakai cara kita, rasional kita, ide kita, kita pakai perhitungan kita sendiri, dan ujungnya kita kacau dan berantakan. Dan hari ini kita harus taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan, menyerah di hadapan Tuhan. Tidak perlu ada yang kekhawatiran, karena Tuhan tahu nama kita. Yesus tahu persis. Dia kenalin Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Ini loh, rasul pertama kali ternyata bukan 12 rasul. Rasul pertamanya adalah Maria Magdalena, orang yang pertama kali melihat Tuhan bangkit dari kematian dan beritakan bahwa, hei, Yesus tidak lagi dikubur loh, Yesus sudah mati dari kebangkitan. Powerful dan otoritasnya, kuasanya powerful. Ini orang yang memiliki hati yang mencintai Tuhan, dan tidak heran Tuhan menyatakan diri kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau hati kita nempel kepada Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, kamu jerit, terlentang, stres, panik, dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan datangin kamu dan nyatakan kuasanya. Sebenarnya nggak ada hal yang perlu kita khawatirkan, nggak ada hal yang perlu kita risaukan. Kita panik, stres, atau kacau pun nggak perlu sebenarnya. Kalau kita tahu Tuhan dan kita kenalin Tuhan, kita datang kepada Tuhan waktu masa kesesakan. Tuhan dengan caranya yang ajaib, Dia sanggup tolong kamu. Yang jadi masalahnya, kamu tuh ngandelin siapa hari ini? Tuhan tidak hanya berhenti sampai situ. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada kita, Tuhan akan pakai kita menyatakan kemuliaannya. Kita seringkali dibutakan oleh hawa nafsu kita, keinginan daging kita, sehingga kita tidak bisa melihat perkara-perkara ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Seringkali kita dibutakan dengan keinginan daging kita nggak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Baik Ibu, kita harus taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau engkau hari ini datang ke gereja dan mencintai Tuhan, hati ini sepenuhnya harus pada Tuhan. Percuma engkau datang ke gereja dan sisi lain kamu melakukan kejahatan, kau berzina, kau menipu, kau bohong, kau kasar sama pasangan hidupmu, kau lukain orang lain, dan kau simpan dendam. Dari sisi lain kamu bisa datang ke gereja, percuma dan sia-sia. Apa yang kamu lakukan, apa yang kerjakan adalah sia-sia dan belaka. Kalau mau cinta Tuhan, harus cinta Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Contoh kehidupan Maria nih lah. Dia nggak takut. Murid-murid yang lain ngumpet, takut dianiaya. Tetapi karena dia cinta, dia nggak peduli, nggak pedulikan nyawanya. Mau orang Roma tangkap saya, mau orang Yahudi olok-olok saya, mau orang Farisi mau olok-olok saya tidak peduli. Karena dia tahu siapa yang disembah, yang dia layani. Diberikan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak heran Tuhan menampakkan diri kepada dia. Tidak usah sedih, aku nih sudah bangkit dari kematian. Powerful. Bahkan hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Sekarang coba cek masing-masing. Selama ini kita pengen dipakai Tuhan, pengen diurapin Tuhan, pengen diberkatin Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan lebih rindu memakai hidupmu. Tuhan ingin memakai hidupmu melebihi kerinduanmu sendiri. Tuhan ingin mengurapi engkau, memakai hidupmu lebih dari sekedar kerinduanmu sendiri. Tapi ketika kita memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan hari ini, sungguh-sungguh kalau ikut Tuhan, jangan main-main. Kalau berdoa sungguh-sungguh, jadi hamba Tuhan sungguh-sungguh, pelayanan sungguh-sungguh, jangan izinkan motivasi jahat dalam hatimu. Cintai Tuhan lebih apapun juga. Ujung dari semua apa yang kamu kerjakan, kamu layanin, apapun itu namanya, nama Tuhan akan disebut atasmu. Dan caranya yang ajaib menaungi engkau. Tuhan akan bikin mujizat dan luar biasa. Kalau jadi Kristen itu jangan Kristen mainan gitu loh.
Kristen yang sungguh-sungguh itu. Cintai Tuhan dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Terekspresi dari karakter dan kelakuannya. Percuma kita bilang cinta Tuhan tapi kita melanggar semua ketetapan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap semua kebenaran firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Kita cinta Tuhan tapi kita melanggar hukum dan ketetapannya, kita sama saja tidak mencintai. Kita akan melukai justru. Ketika kita mencintai pasangan kita, kita pasti tidak akan mau melukai pasangan. Kita tidak mau melukai, menyakitin, bahkan berkata kasar pun kita tidak mau. Kenapa? Kita jagain hatinya, kita hormatin, kita kasih sepenuhnya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, kalau engkau benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan, hidupmu akan didedikasikan sepenuhnya kepada Tuhan. Karakter, kelakuan, sifat dan perbuatanmu harus mencerminkan karakter Yesus Kristus. Orang-orang model kayak begini loh, ketika nyembah Tuhan, Tuhan melihat dengan hati yang senang. Tidak heran penyembahannya melahirkan urapan yang powerful, pelayan melahirkan kuasa, hidupnya melahirkan pengaruh yang besar. Orang-orang yang didapatin hatinya tulus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mendedikasikan hidup sepenuhnya di hadapan Tuhan. Orang-orang ini hidupnya akan berbeda. Berbeda dengan orang-orang yang sekedar mulutnya cinta Tuhan tapi kelakuannya tidak mencerminkan cinta Tuhan. Palsu cintanya. Orang yang cinta palsu itu seperti orang-orang yang datang kepada perempuan di pinggir jalan tidur sama pelacur. Dia bilang cinta-cinta sesaat, hanya hawa nafsu mengasihi. Tapi ketika orang cinta sesungguhnya dan pasangan hidup, dia komitmen mencintai dan mengasihi hidupnya sepenuhnya sampai maut kematian. Bahkan dia berkorban apapun dilakukan untuk memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Tapi orang cintanya cinta palsu hanya karena ada motivasinya. Coba cek masing-masing kita ini datang kepada Tuhan, cinta sama Tuhan karena motivasimu apa sebenarnya? Kamu mencintai Tuhan sungguh-sungguh, atau ingin berkatnya, ingin dipakai, umur panjang, sejahtera, keluargamu makmur, atau kamu benar-benar mendedikasikan hidupmu kepada Tuhan? Kalau kita dedikasikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita nggak peduli loh. Orang mau caci kita, orang mau sesah kita, orang mau aniaya kita. Maria nggak peduli. Sekalipun aniaya, tekanan impitan datang, tapi hidupnya didedikasikan untuk Tuhan, melayani Tuhan sepenuhnya, melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Dari ujung hidupnya dia ketemu Tuhan dan dipakai untuk memberitakan, hey, hari ini Yesus tidak mati dikubur lagi, dia bangkit dari kematian. Powerful sekali. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, ambil komitmen dan cintai Tuhan, kasih Tuhan, kejar Tuhan sungguh-sungguh. Kalau doa, doa sungguh-sungguh. Kalau nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen jangan main-main. Percuma kamu hidupmu main-main. Tuhan tidak akan pernah tertarik dengan kelakuan karaktermu yang busuk dan jahat. Tapi ketika engkau mulai komitmen dengan Tuhan, Tuhan akan dapatin hatimu berbeda. Ketika kita komitmen dengan Tuhan, kita taruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ya, kita belajar mematikan semua keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Ikutin apa yang Tuhan mau, berjalan dalam ketetapan Tuhan, menikmatin Tuhan, dan hidup kita hidup dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Maria adalah pribadi yang berbeda, yang mencintai Tuhan melebihi apapun juga. Harusnya hati kita didapati menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Amin. Bisa berdoa, hatimu benar-benar diubah Tuhan mulai hari ini. Roh Kudus sendiri yang bekerja. Kamu ambil komitmen hidup benar. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman hatimu. Jangan sampai ada sesuatu yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman hati kita yang paling dalam, supaya kita didapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, Roh Kudus beracara, koreksi sampai ke kedalaman batin kami yang paling dalam. Kalau didapatin kepalsuan, kemunafikan, kejahatan, cabut sampai ke akar-akarnya. Roh Kudus, aku berdoa setiap umat-Mu dibawa dalam kemurnian hati, dalam proses permukaan, diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tidak pusing dengan dirinya sendiri, tapi mulai pusing dengan keinginan dan hati Tuhan, memikirkan perasaan Tuhan.
mencintai Tuhan melebihi apapun juga. Mulai siang hari ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam anugerah kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Mulai hari ini, hamba-Mu berdoa, taruh firman ini terpatri dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi kehidupan. The word become flesh, dan hidup kami didapati berkemenangan dan menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Peter Guntur yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman yang disampaikan boleh memberi kekuatan serta memberkati kita semua. Papa dan Mama, jangan lupa setelah ibadah ini selesai, Abba Kids akan diadakan jam 7 pagi, dan mari ajak anak-anaknya untuk tetap beribadah bersama-sama. Mari saya ajak kita semua untuk sebelum beraktivitas di pagi hari, mari kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan selama 30 menit dalam acara Intimacy Worship yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5 pagi, dan tetap di channel Ada Jawaban TV. Ibadah TDG, Taught the Divergent Generation, yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam, dan ibadah tetap dilakukan secara online. Untuk informasi lebih lanjut akan diinformasikan di sosial media TDG. Baik, kita akan sama-sama memberikan persembahan pagi hari ini. Bapak dan Ibu Saudara dapat memberikan persembahan di nomor bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya minggu depan kita dapat beribadah kembali bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur kepadanya. Masuk hadiratnya dengan hati
Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menaikkan doa, permohonan atas berkat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kami terima daripadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami, Tuhan menyertai melindungi kami saat kami pun dalam keadaan situasi yang sangat tertekan, dalam keadaan kesesakan Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami sebab Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan atas seluruh keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.